Salam damai dalam kasih Kristus. Selamat jumpa para pemirsa TVRI di Nusantara. Senang sekali rasanya pada saat ini saya Sri Manulang hadir dalam acara Siraman Rohani Mimbar Agama Katolik. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendapatkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Pastor Herman Nainggolan OFM Kapusin. Pemirsa TVRI terkasih, setelah nanti kita mendengarkan siraman rohani dari Pastor Herman Nainggolan, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Pastor untuk mengetahui tempat apakah ini dan siapakah yang boleh datang ke sini. Sebelum kita mendengarkan siraman rohani, kita mendengarkan pujian berikut ini. Bagi setiap insani, hatimu seluas samudra, merangkul suku dan bahasa, kau tuntun semua kehadiratmu. Di kau sumber inspirasi, pengajar budi pekerti, jadikan kami seperti hatimu seluas samudra, merangkul suku dan bahasa, kau tuntun semua kehadiratmu. Di kau sumber inspirasi, pengajar budi pekerti, jadikan kami seperti dirimu. Jadikan kami seperti dirimu. Para pemirsa TVRI yang terkasih dan seluruh umat Katolik dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Mursa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikatkan beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat
dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang ada di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus lewat Injil pada hari ini mengajar kita, mengajar murid-muridnya dan orang banyak lewat sebuah pengajaran yang memperingatkan semua yang mendengar dia agar belajar dari kesalahan yang terjadi dalam hidup sehari-hari untuk belajar dari situ memperbaiki kehidupan bersama. Kita dengar tadi Yesus memperingatkan agar para muridnya menghindari kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama. Di dalamnya dikatakan bahwa yang pertama dilakukan oleh para pemimpin itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dikatakan bahwa mereka hidup di dalam kepalsuan, di mana mereka hanya berkata-kata tetapi tidak melakukannya. Kata Paus Fransiskus dikatakan bahwa kita zaman ini membutuhkan orang-orang, terutama para pemimpin yang berkata sesuai dengan apa yang dikatakan serta dilakukannya. Dan yang kedua, diingatkan oleh Yesus sebagaimana orang Yahudi dalam kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, dikatakan bahwa mereka membebankan beban yang berat kepada orang-orang biasa, para umat, tetapi tidak menyentuhnya sedikit pun dengan jari. Berarti bahwa mereka hanya membebankan kepada orang kewajiban-kewajiban agama, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Yang ketiga, saudara-saudari, jangan kamu pula disebut pemimpin. Bukan berarti bahwa kita tidak memerlukan seorang pemimpin di dalam mengatur hidup bersama. Tetapi apa yang mau ditekankan oleh Yesus dalam kehidupan kita bersama ialah bahwa relasi kita yang satu dengan yang lain harus dibangun dengan relasi persaudaraan. Karena kita adalah, kata Yesus, kamu akan menjadi muridku kalau kamu saling mencintai dan menjadi saudara satu sama lain. Kita semua disebut saudara untuk membangun bangsa dan negara kita. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana caranya kita membangun persaudaraan yang sejati? Bagaimana kita memelihara persaudaraan itu di antara kita sebagai warga masyarakat dan warga gereja? Pertama, kita harus mempunyai kesadaran dan pengakuan akan martabat kita sebagai manusia. Sebab kita adalah semua sama-sama ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, di dalam membangun persaudaraan, kita perlu saling melayani. Sebab kata Kristus, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Berarti kasih kita, kasih persaudaraan itu akan menjadi jelas di dalam pelayanan kita.
Dan kata Yesus sekali lagi di tempat lain, hendaklah kamu saling membasuh kaki, sebagaimana aku kamu sebut gurumu telah membasuh kakimu. Kita pun di dalam pelayanan kita sungguh menyatakan kasih persaudaraan kalau kita saling melayani. Dan yang ketiga, di dalam membangun relasi persaudaraan kita membutuhkan kerendahan hati. Sebab kata Yesus tadi, siapa meninggikan diri akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Berarti kita sebagai saudara-saudari harus saling merendahkan diri, saling menolong, saling membangun. Sebab saya kira dimanapun kita hidup, baik itu di dalam keluarga, di dalam lingkungan, di dalam gereja, di tengah masyarakat, di tempat kerja kita, sebagai pemimpin di dalam organisasi, bahkan di dalam negara sekalipun, orang yang rendah hati, pemimpin yang rendah hati, itulah yang dicintai oleh sesamanya. Itulah yang dihormati oleh saudaranya. Dan kata Yesus ini hendaknya menjadi pedoman dalam hidup kita. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, pemirsa TVRI dan saudara dimanapun Anda berada. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, hendaknya itu menjadi kekuatan dan modal dalam hidup kita, membangun persaudaraan yang sejati dalam hidup kita sehari-hari. Agar dengan demikian nama Tuhan semakin dimuliakan dan kebahagiaan bersama dengan kita, bersama dalam Tuhan dan dalam persaudaraan kita.